Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Intan Kailazin dengan NIM 0112424095, mahasiswa semester 1 dengan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Yang saya hormati dosen pengampu saya yaitu Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk menggali lebih dalam lagi tentang usul hadis. Nah, di slide pertama itu ada pengertian usul hadis. Apa sih itu usul hadis? Usul hadis ini adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip, metode, dan kaidah yang digunakan untuk memahami, mengklasifikasi, dan menilai kualitas hadis Nabi Muhammad SAW. Usul hadis ini adalah cabang ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah, metode, dan prinsip untuk memahami hadis, menilai keabsahan hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif, dan lain-lain sebagainya, dan mengkaji hadis sanad dan matan hadis. Slide kedua itu ada tujuan usul hadis. Adapun tujuan usul hadis sebagai berikut. Yang pertama itu ada mengenali hadis sahih. Yang kedua, menentukan hadis yang dapat dijadikan landasan hukum dan ibadah. Yang ketiga, memahami konteks. Yang keempat, menghindari kesalahpahaman terhadap teks hadis. Yang kelima, menjaga autentisitas hadis. Yang keenam, memastikan riwayat hadis sesuai dengan sumber aslinya. Slide selanjutnya itu ada ruang lingkup usul hadis. Yang pertama itu ada hadis sanad, rangkaian perawi yang menyampaikan hadis. Contohnya, Nabi Muhammad SAW menjadi sahabat, menjadi tabi'in, menjadi tabi'ut tabi'in, menjadi perawi berikutnya. Yang kedua ada hadis matan, isi atau teks hadis itu sendiri. Contohnya, innamal a'malu bin niat, yang artinya sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dengan niat. Yang ketiga itu ada klasifikasi hadis, yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis lain-lainnya. Slide selanjutnya itu ada metode penilaian hadis. Yang pertama itu ada hadis sanad, memeriksa keadilan dan kecerdasan perawi, ketersambungan sanad tanpa terputus. Yang kedua ada matan, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak mengandung cacat atau kejanggalan. Slide selanjutnya itu ada klasifikasi hadis berdasarkan kualitasnya. Yang pertama itu ada hadis sahih. Hadis sahih ini adalah hadis yang sanadnya bersambung, perawinya adil, dan memiliki ingatan yang kuat atau dabit, dan bebas dari cacat serta syad atau keanehan. Contoh dari hadis sahih ini adalah barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus hadis sahih ini sanadnya bersambung dan perawinya dikenal sebagai orang yang adil dan dabit. Hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim yang merupakan salah satu kitab hadis terpercaya. Slide selanjutnya itu ada hadis hasan. Hadis hasan ini adalah hadis yang tidak sekuat hadis sahih, tetapi masih bisa diterima sebagai hadis yang sah. Hadis ini memiliki sanad yang bersambung, perawinya yang adil, tetapi tingkat kejelasan atau kekuatan hafalan perawi tidak sekuat perawi dalam hadis sahih. Contoh dari hadis hasan itu adalah sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis hasan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, namun ada perbedaan dalam kekuatan perawi antara riwayat yang satu dengan yang lain, yang menjadikan hadis ini hasan. Slide selanjutnya itu ada hadis dhaif. Hadis dhaif ini adalah hadis yang memiliki cacat dalam sanadnya. Misalnya terdapat perawi yang lemah hafalan atau perawi yang tidak diketahui kualitas atau majul. Hadis dhaif ini tidak dapat dijadikan untuk menentukan hukum, meskipun dalam kondisi tertentu bisa diterima jika tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Contoh dari hadis dhaif ini adalah siapa yang menahan dirinya dari hal yang haram, maka ia akan memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini dinilai dhaif karena ada kelemahan dalam salah satu perawi dalam sanadnya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum yang pasti. Slide selanjutnya itu ada dalil tentang pentingnya usul hadis, yaitu surah Al-Hujurat ayat 6.
yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu alal ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohanmu, yang akhirnya kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Nah, fasik ini adalah istilah dalam agama Islam yang merujuk pada orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Fasik ini juga bisa diartikan sebagai orang yang melakukan dosa besar dan dosa-dosa kecil secara terus-menerus. Ciri-ciri orang fasik ini yang pertama, tidak peduli terhadap perintah Allah, tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam agama Islam, melanggar perjanjian dengan Allah, memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan membuat kerusakan di bumi. Terus slide selanjutnya itu ada usul hadis. Usul hadis ini penting karena yang pertama membantu menjaga kemurnian ajaran Islam, yang kedua menghindarkan umat dari hadis palsu atau maudu, yang ketiga itu sebagai landasan memahami hadis dalam konteks yang benar. Slide terakhir itu ada kesimpulan. Nah, dari kesimpulan PPT yang saya paparkan ini, usul hadis ini adalah cabang ilmu yang membahas tentang prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah untuk menilai keabsahan hadis Rasulullah SAW. Ilmu ini bertujuan untuk menjaga keaslian dan kemurnian hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dengan usul hadis ini, para ulama dapat memastikan bahwa hadis yang digunakan sebagai dasar hukum atau pedoman hidup adalah hadis yang sahih dan dapat dipercaya. Mungkin segitu saja PPT yang dapat saya paparkan. Selanjutnya, setelah kita simak paparan materi saya, kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Nah teman-teman, setelah saya paparkan materi saya tentang usul hadis, teman-teman nih pasti udah menyimak ya apa itu usul hadis dan yang lain-lainnya. Nah sekarang kita masuk ke sesi bermain atau kuis ya teman-teman. Nah teman-teman di rumah jangan lupa bantu dijawab ya. Ayo bermain bersama dengan materi usul hadis. Slide selanjutnya. Apakah teman-teman yang di rumah sudah siap? Tentunya udah ya teman-teman, langsung kita mulai. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke soal yang pertama ya teman-teman, yaitu apa tujuan utama mempelajarin ilmu usul hadis? Yang A, menulis kitab hadis baru. B, menentukan status hukum dalam fikih. C, menilai keaslian, keabsahan, dan kualitas hadis. D, menafsirkan isi dari semua hadis yang ada. Teman-teman yang di rumah bantu berpikir ya. Coba kita jawab yang A ya teman-teman, menulis kitab hadis baru. Yah, ternyata jawabannya salah teman-teman. Kita kembali lagi ya teman-teman ke soal. Kita jawab coba yang B ya teman-teman, menentukan status hukum dalam fikih. Yah, ternyata jawabannya juga salah teman-teman. Kira-kira jawabannya apa nih ya teman-teman? Kita kembali ke slide ya teman-teman, yang C, menilai keaslian, keabsahan, dan kualitas hadis. Nah, jawabannya benar teman-teman. Langsung kita lanjut ke soal nomor 2 ya teman-teman, yaitu hadis yang sanadnya bersambung, perawinya adil, serta tidak ada cacat tersembunyi disebut yang A, hadis do'if, B, hadis sahih, C, hadis hasan, D, hadis mursa. Kita coba jawab dari yang A dulu ya teman-teman, yaitu hadis do'if. Ya, ternyata jawabannya salah lagi teman-teman. Kita kembali ke slide sebelumnya teman-teman, kita jawab yang B, hadis sahih. Nah, jawabannya benar teman-teman, yaitu jawabannya B, hadis sahih. Kita langsung ke soal ketiga ya teman-teman, yaitu dalam ilmu hadis, istilah sanad merujuk pada yang A, isi dari teks hadis, B, urutan perawi yang meriwayatkan hadis, C, hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, yang D, kritik terhadap isi hadis. Kita coba jawab dari yang A dulu ya teman-teman, yaitu A, isi dari teks hadis. Jawabannya salah teman-teman.
Kita kembali ke slide selanjutnya teman-teman, kita jawab yang B, urutan perawi yang meriwayatkan hadis. Nah, jawabannya ternyata benar teman-teman, yaitu jawabannya B, urutan perawi yang meriwayatkan hadis. Kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman, yaitu soal keempat. Kitab hadis yang dianggap paling sahih dan disusun oleh Imam Bukhari adalah A. Sunan Abu Dawud, B. Sahih Bukhari, C. Sahih Muslim, dan D. Sunan Tirmizi. Nah, ini coba kita jawab acak dulu ya teman-teman. Coba kita jawab yang C teman-teman, yaitu Sahih Muslim. Apakah jawaban benar? Ya, ternyata jawabannya salah lagi teman-teman. Kita kembali ke slide sebelumnya ya. Kita jawab yang B, yaitu Sahih Bukhari. Nah, jawabannya benar teman-teman, yaitu B, Sahih Bukhari. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman, soal nomor 5. Apa saja metode penilaian pada hadis? Yang A, sanad matan, B, doif sahih, C, matan sahih, D, mursa doif. Kita jawab langsung yang A ya teman-teman, yaitu sanad dan matan. Nah, jawabannya benar teman-teman. Teman-teman, ternyata soalnya udah habis di nomor 5. Terima kasih kepada teman-teman yang udah berpartisipasi atau yang udah jawab di rumah. Mungkin segitu saja kuis dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa di kuis selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.